Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi kita mengucapkan salam, menjawab salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin aibi sarad zalimin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqal khatimi lima syabang nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yashar hal fi dzalika qasamun lidil hijar alam tara kaifa sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis, yakni Bapak Ketua RT Didi Matana Allah bikul haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan wal afiat. Allah berikan kemudahan di dalam urusan duniawi akhiratnya dan limpahkan rezeki dan barokahnya agar selalu dapat bersama-sama kita berkumpul di tempat majelis ini dalam rangka memperluas syiarnya agama Islam, amin ya rabbal. Dan juga kita doakan pula yakni istri daripada Bapak Didi Matan Alam Bikul Haya, Ibu Haja Herlina Esa Pasaribu. Mudah-mudahan beliau juga Allah angkat segala macam penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya seperti semula. Kita doakan Ibu Haja Herlina Pasaribu SH, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia akhirat agar selalu dapat bersama-sama dengan kita menyebar luaskan agama Islam, syiar agama Islam khususnya di wilayah Bungur 15 ini Kemayoran, amin ya rabbal. Dan juga para jamaah, para bapak-bapak, adik-adik remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada malam ini dapat berkumpul seperti biasa, rutinitas yakni tazkir, taklim dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita mendatangi suatu majelis taklim dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bala bencana, wabil khusus yang saat ini sedang booming yakni virus corona, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah saya bacakan tadi adalah wal fajar demi fajar, walayalin asyar dan malam yang 10, wassabai wal watar dan yang genap dan ganjil, walaili idza yashar dan malam bila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzil
demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal. Alam tara kaifa, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana? Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita sebentar lagi akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Ma huwa syahrul Zulhijjah? Apa sih itu daripada bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena bulan Zulhijjah itu mempunyai keutamaan-keutamaan di dalamnya, dan banyak peristiwa-peristiwa para nabi di dalamnya. Salah satu contohnya adalah siapa orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka ia diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu dan diampunkan dosa-dosanya yang akan datang. Tuh, puasa Arafah. Jangan lupa ya, 2 hari. Akhir daripada tanggal 10 Idul Kurban, Idul Adha, kita puasa berarti tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 kita puasa yang namanya puasa tarwiyah. Terus tanggal 9-nya kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Jangan sampai enggak tuh. Sayang ya kalau kita enggak kuat puasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kita jalankan 2 hari aja, yakni puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Siapa orang yang berpuasa, kata Nabi, di bulan Zulhijjah pada tanggal 89, maka dosa-dosanya setahun yang telah lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita setahun yang akan datang akan diampunkan pula kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita nggak puasa rugi ya. Kalau kita nggak puasa rugi karena kita umur nggak ada yang tahu, belum tentu kita sampai ke bulan Zulhijjah yang akan datang. Ya, di sini dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Allah mengampunkan Nabiullah Adam alaihissalam hari pertama pada bulan Zulhijjah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Tanggal 1 bulan Hijjah. Peristiwa-peristiwa di bulan Zulhijjah pada masuk tanggal 1 Zulhijjah itu adalah pengampunan dosa Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam berbuat dosa cuma 1 kali di sorga. Taubatnya berapa tahun? 1000 tahun dia taubat. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Nabi Adam sama Siti Hawa misah ke alam dunia. Gak ketemu 1000 tahun lamanya. Ya, cuma ngelakuin dosa 1 kali. Ya, dia taubat kepada Allah selama ribuan tahun, lalu diampunkan dosa-dosanya dan dipertemukan di padang Arafah pada tanggal berapa? Tanggal 1 Zulhijjah. Itu peristiwa yang sangat hebat. Jadi tanggal 1 Zulhijjah adalah diampunkannya dosa-dosanya Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau kita sanggup puasa 10 hari kita puasa. Ya. Kalau nggak sanggup ya 2 hari aja udah puasa tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan tanggal 9. Itu Nabi Adam cuman melakukan dosa 1 kali, taubatnya 1000 tahun. Lah kita kebalikannya. Ya, dosanya sabar-sabar, tobatnya jarang-jarang. Ya, kalau kita itu ya, Nabi Adam alaihissalam ngelakuin dosa cuma sekali, tobatnya 1000 tahun. Lah kita dosa tiap hari sabrek-abrek, tobatnya jarang-jarang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selalu diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya, dan pada hari kedua Allah
dalam nampar. Kenalkan daripada doa Nabi Yunus alaihissalam. Tuh, hari kedua adalah Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus. Ya, ikan yang sangat besar. Ketika Nabi Yunus dimakan tuh sama ikan, ya, itu ketika tanggal 2 Zulhijjah tuh ikan mendarat ke pesisir pantai, lalu dikeluarkanlah itu Nabi Yunus alaihi salam. Doanya apa yang ketika dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut yang suka kita amalkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari kedua baca itu doa yang banyak. Habis zuhur kita baca 10 kali. Habis asar kita baca 10 kali. Lebih bagaimana Pak Ustadz? Bisa baca lebih bagus. Umpamanya sehari 1 kali, habis sholat wajib kita baca 20. Nggak apa-apa, lebih bagus. Baca tuh doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang hari pertama adalah pengampunan dosa Nabiullah Adam alaihissalam. Kita baca doanya Rabbana dolamna ampu sana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu hari pertama. Hari keduanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan mulai masuk 1 Zulhijjah? Udah banyak tuh diumumin tuh di WA grup. Ya, hari apa mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah? Tanggal 10 ya, 11 sampai 10 tuh. Ya, ada di WA grup tuh. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 11, tanggal 10 Juli sampai 11 Juli itu udah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ingat-ingat ya, hari pertama amalannya adalah baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang hari keduanya kita bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Yang pertama adalah doa Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu hari yang ketiga ialah hari di mana Allah telah memperkenankan doa Nabi Zakaria. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan memperkenankan doanya. Tuh, Nabi Zakaria ya lama dia nikah nggak punya anak. Akhirnya ketika dikabulkan doanya, yakni pada tanggal hari ketiga daripada bulan Zulhijjah, itu doanya Nabi Zakaria didengar oleh Allah dan dikabulkan permohonannya. Alhamdulillah beliau mempunyai keturunan. Lalu yang keempat, hari keempat bulan Zulhijjah ialah hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya. Lalu pada hari kiamat dia akan berada bersama para utusan yang baik lagi terhormat. Tuh, hari yang keempat yakni kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Barang siapa yang berpuasa pada hari keempat di bulan Zulhijjah, maka Allah jauhkan kita dari yang namanya kesusahan, kesulitan, ya, keterpurukan. Allah jauhkan daripada kita, ya. Dan juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang penuh dengan rahmat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh tuh dari yang namanya kesusahan, kesulitan, ya. Dan di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen hilang daripada kesusahan, kesulitan, kerumitan di dalam kehidupan, maka berpuasalah pada hari keempat di bulan Zulhijjah.
Lanjut lalu yaumul khamsu, yang kelima adalah hari kelima ialah hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu maka akan selamat dari kemunafikan atau siksa kubur, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, hari kelima adalah di bulan Zulhijjah kelahirannya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dilahirkan oleh Siti Maryam. Ketika dilahirkan pada waktu itu, ya, ada yang namanya pengontrolan dari Fir'aun. Barang siapa yang melahirkan bayi laki-laki akan dibunuh. Lalu bersama ibunya Maryam diletakkan di dalam sebuah kotak dan dihanyutkan di dalam kali. Lalu bayi tersebut nyampe ke dalam rumah Fir'aun, ke istana Fir'aun, dan dirawat oleh Fir'aun hingga besar. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu berpuasa, ya, maka kita akan dijauhkan daripada siksa kubur dan daripada sifat munafik. Ya, kalau kita ingin jauh dari sifat munafik dan siksa kubur, ya, maka kita berpuasa pada bulan Zulhijjah hari yang kelima. Ya, kalau kita tahu ini keutamanya, insya Allah kita mau dapat melaksanakan. Makanya saya jelaskan dulu keutamaan nih daripada bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu Yaumusita, lalu apa hari yang keenam di bulan Dzulhijjah ialah hari dibukakannya kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Barang siapa berpuasa pada hari itu maka Allah akan memandangnya dengan pandangan yang rahmat, sehingga sesudah itu dia takkan disiksa selamanya. Tuh, puasa hari yang keenam. Ya, kalau doa-doa kita mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpuasa pada hari keenam. Ya, sanggupin kalau umpama kita udah tahu keutamaan hari yang keenam kita berpuasa di bulan Dzulhijjah, maka semua permohonan kita, keinginan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yaumus sab'ah, lalu hari yang ketujuh, peristiwa dan keutamaan apa di bulan Dzulhijjah? Yaumus sab'ah ialah hari ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan tidak dibuka sampai lewat hari ke-10 hari tersebut. Maka Allah akan menutup kepadanya 30 pintu kesusahan dan membukanya baginya 30 pintu kemudahan. Tuh, hari yang ketujuh tuh, siapa orang berpuasa pada hari yang ketujuh di bulan Dzulhijjah, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu daripada neraka jahanam dan sampai hari ke-10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah tutup tuh pintu neraka. Maka Allah akan menutup kepadanya daripada 30 pintu kesusahan. Ketika kita hari kiamat nanti banyak orang yang susah. Ketika dibangunkan di padang mahsyar, banyak orang yang kesulitan karena amal ibadahnya. Kalau kita ingin terbebas, ya, dibukakan pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, di akhirat nanti, maka kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah Dzulhijjah di hari yang ketujuh. Lalu yang hari ke-8 apa keutamaan di bulan Dzulhijjah? Itulah hari Tarwiyah. Tuh, yang tadi saya jelaskan. Barang siapa puasa pada hari itu, Allah akan memberikan pahala yang besar. Atau kecilnya pahala itu hanya Allah yang mengetahui. Allah akan berikan pahala yang besar pada kita. Ya.
Kecil besarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita emang nggak tahu. Kita cuma diperintahin untuk berpuasa, puasa tarwiyah. Masalah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala manusia nggak ada yang tahu. Yang penting kita jalanin aja itu kebaikan. Apa perintah Nabi kita jalanin. Ya. Kalau emang nggak mau ya nggak mau, silakan, yang namanya sunnah. Nggak usah ngomong macam-macam. Kadang-kadang orang zaman sekarang banyak yang kebolak-kebalik pikirannya. Diperintahin sama Nabi sunnah, kagak mau ngejalanin, ngomongnya yang ngemeng-ngemengnya macam-macam. Ya banyak orang zaman sekarang nggak mau ngelaksanain tapi ngomongnya sebakul. Ya, banyak tuh kayak gitu. Ah males gue ngelaksanain ibadah puasa sunnah Dzulhijjah mah. Ya. Tapi ngomongnya sebakul, gak usah nyuruh-nyuruh orang nggak puasa. Nah, ini orang PA namanya. Orang PA. Jangan diikutin tuh orang-orang yang begitu. Makanya saya bahas tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, pada hari ke-8, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu hari yang ke-9-nya itu adalah hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka puasanya itu menjadi penembus dosa. Penebus dosa bagi kita sendiri untuk setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dan pada hari itulah diturunkan ayat, pada hari itu telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Tuh, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka dosa-dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Agama kita akan disempurnakan oleh Allah. Akidah kita akan diberikan kekuatan sama Allah. Ya, karena banyak zaman sekarang sholat mah sholat, jalan dosa, jalanin dosa, jalan terus. Sholat mah sholat, ya, nyolong, jalan terus. Sholat mah sholat, masuk ke masjid, pulangnya bawa sendal orang. Nah, ini orang PA namanya. Ya. Makanya kita di sini diperintahkan puasa Arafah supaya Allah berikan kekuatan iman kita, kekuatan agama kita, kekuatan akidah kita, kekuatan tauhid kita. Ya, karena zaman sekarang banyak godaan, udah ngaji, udah rajin, tahu-tahu melenceng dengan jalur ekonomi dalam keadaan susah, akhirnya dilepas agamanya tuh. Banyak nggak kira-kira? Banyak orang yang murtad. Ya, di Tasikmalaya banyak, di Sukabumi ada banyak. Ya, cuman gara-gara ekonomi. Ya, cuman dikasih Indomie 3 kardus sama duit berapa ratus ribu, suruh pindah agama. Ya, mau aja. Inilah. Jadi harus kita perkuat akidah kita, perkuat agama kita dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa pada hari Arafah pada tanggal 9 ya. Nanti pulang ke rumah bilangin emak babeh. Mak babeh, jangan lupa nanti tanggal 8 9 puasa ya Pak ya, Beh, Mak puasa. Untuk apa sih tong puasa tong? Ya, ini mah kata Ustadz Aris kemarin ke majelis dijelasin, siapa orang puasa Tarwiyah Arafah maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa emak yang setahun kemarin sama setahun yang akan datang diampuni tuh sama Allah. Sama babeh juga. Ya, kasih tahu keluarga kita semua, anak, istri, tetangga semua yang nggak bisa sempat hadir ke majelis, kasih tahu supaya mereka dapat menjalankan daripada puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Yang kalau kita nggak kuat dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita puasa 2 hari aja dah. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ya 2 hari. Karena itu pangkal utama dan pahalanya juga sangat besar. Karena di hari Arafah itu yang lagi pada pergi haji pada wukuf deh. Ya.
di Gunung Arafah tuh pada wuku, pada mohon ampun, pada tobat. Nah kita yang nggak berangkat ke sono disunahin buat puasa Arafah. Untuk apa? Sama pahalanya. Kalau dia meminta tobatnya di sono, kita meminta tobatnya di sini dengan berpuasa. Karena orang-orang yang pergi haji di sana nggak puasa, karena mereka melaksanakan ibadah haji, rukun haji. Yang puasa kita yang di sini nih, diperintahin puasa Tarwiyah Arafah. Dan ketika tanggal 10 masuk hari raya Idul Adha, ya, disunahkan untuk berpuasa sampai selesai sholat Idul Adha. Nah ini banyak orang yang nggak tahu nih. Makanya orang kalau nggak ngaji nggak tahu. Jadi harus ngaji, harus menuntut ilmu. Jadi kalau ente bangun pagi subuh, jangan makan dulu. Jangan makan, jangan minum, jangan ngerokok, jangan ngopi dulu. Sampai selesai sholat Idul Adha, baru deh ente makan, minum, bebas dah. Jadi habis bangun subuh, ya, setelah sholat subuh jangan dulu kita makan, minum dan sebagainya. Tahan sampai selesai Idul Adha. Itu kita dapat sunahnya. Ya, dari situ kita dapat sunnah, dapat pahala. Ya, jangan kita langsung makan kecuali hari raya Idul Fitri, nggak boleh. Kalau hari raya Idul Fitri, begitu masuk hari raya Idul Fitri pagi-pagi, sebelum kita sholat id, kita kudu minum, kudu ngopi, kudu ngerokok, terserah bebas dah. Tapi kalau Idul Adha kebalikannya, jangan dulu kita makan, minum, ngerokok, ngopi, jangan. Tahan sampai selesai sholat Idul Adha. Nanti kalau udah Idul Adha baru bebas, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan tentang keutamaan daripada bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita semua sudah mendengar daripada keutamaan-keutamaan peristiwa-peristiwa para nabi. Mudah-mudahan ini menjadikan hikmah buat kita semua agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.